Kembali lagi di channel Trending Militer, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Dilansir dari laman zonajakarta.com, Rafale akan jadi jet tempur masa depan Indonesia. Dengan Rafale, kemampuan udara Indonesia akan meningkat. Setidaknya Rafale menawarkan solusi praktis kebutuhan jet tempur multirole Indonesia. Ia bisa melakukan misi serang darat, udara hingga anti kapal permukaan. Satu pesawat mengusung beragam platform, sangat praktis memang. Negara pembuat Rafale, Prancis memang sengaja merancang jet tempur itu sedemikian rupa. Karena Rafale dipakai oleh Angkatan Udara dan Angkatan Laut Prancis sehingga kemampuannya harus multirole tadi. Karena selama ini sebelum Rafale lahir, jet tempur Dassault Aviation macam Mirage 2000 dan Super Étendard belum maksimal dalam peran multirole. Rafale memberikan solusi atas kebuntuan tadi dan memang ditujukan ke pasar ekspor. Apalagi saat ini Dassault Aviation akan meningkatkan kapasitas produksi serta kualitas Rafale dari F3R ke F4. Generasi baru ini menggantikan standar F1, yang masuk ke layanan di Angkatan Laut Prancis sejak tahun 2004. F2, F3 dan F3R dan harus mendapat manfaat dari berbagai perbaikan, baik ofensif maupun defensif. Versi modern ini akan memungkinkan pilot untuk menembakkan bom yang jauh lebih besar pada koordinat GPS. Pilot harus memasukkan koordinat GPS target, sebelum atau selama penerbangan dan akan dapat menembak dalam radius 50 km. Sistem ini tidak asing bagi Rafales tetapi akan lebih efisien karena dapat membawa bom hingga 1 ton. Kemudian mantan pilot Angkatan Udara Prancis yang tak mau disebutkan namanya mengungkap jika Rafale lebih baik dari Eurofighter Type 1. Dengan Rafale Anda dapat lepas landas dalam misi udara ke darat dan beralih saat mengudara ke misi udara ke udara, dan kemudian beralih kembali ke misi pertama Anda tanpa kehilangan data aslinya. Di Type 1 Anda juga dapat beralih, tetapi perbedaan besar adalah bahwa setelah Anda beralih, Anda kehilangan semua yang disiapkan untuk misi awal. Tetapi jika pilot harus beralih saat mengudara dari satu ke yang lain, sangat rumit untuk beralih kembali, di Eurofighter Type 1, tapi di Rafale sangat mudah, jelasnya dikutip dari Popski. Sederhananya saat Rafale hendak melakukan misi serangan ke sasaran darat ia bisa secara tiba-tiba beralih kepada sasaran di udara tanpa kehilangan target yang sudah ia kunci di darat tadi. Kemampuan inilah yang akan dimiliki oleh Indonesia. Indonesia juga beruntung dengan dana 116 triliun rupiah sudah mendapat 42 unit Rafale paket komplit. Apalagi Rafale sudah diuji coba dalam simulasi perang melawan Su-35 oleh Mesir. Dikutip dari Defense Security Asia, ternyata radar Pacive Electronically Scanned Array, PESA, Irbise milik Su-35 tak sepenuhnya mumpuni. Mesir mencoba melakukan jamming pada PESA dengan Electronic Countermeasures, ECM, dari pesawat Rafale. Hasilnya PESA Su-35 kacau balau dibuatnya karena jamming tersebut. PESA menjadi tak akurat dalam menentukan letak dan jarak target yang diperankan Rafale. Hal ini dinilai wajar karena Spektra Rafale merupakan sistem pertahanan canggih yang membuat jet tempur itu lebih tahan banting di medan tempur. Kemampuan Rafale juga sudah diakui oleh TNI AU usai demo flight di Jakarta pada Agustus 2018 lalu. Dari sisi peran, pesawat ini mampu mengusung berbagai peran mulai dari reconnaissance, deliberate strike, anti-ship, air policing, air supremacy, deterrence, and ground force support. Dari sisi rancang bangun, pesawat dirancang dengan twin engine, single fin, large elevons, delta wings, dan close choplet canard serta memiliki load capability yang dilengkapi dengan 14 torque stations, 5 heavy weight points dan 9,5 ton external load. Dari sisi teknologi, pesawat memiliki berbagai sensor dan data fusion, kemampuan electronic warfare, AESA radar, advanced MMI concept, dan Integrated Testability Covering All System, Self-Diagnosis Available. Kemudian memiliki Integrated Sensor Suite yang cukup kompleks di mana pesawat dapat berbagi informasi melalui data link dengan pesawat AEW dan ground station serta dilengkapi dengan AESA radar, Integrated Pacive Optronic Identification, dan Spectra Integrated Electronic Warfare Suite, ujar TNI AU, MIL, ID.
Meski demikian, seorang pengamat militer asal Rusia yang tak mau disebutkan namanya menyayangkan Indonesia membeli Rafale. Menurutnya biaya operasional Rafale terlalu tinggi, namun yang didapat cuma profil seperti itu. Analis percaya bahwa penghalang utama keberhasilan Rafale adalah menggabungkan biaya tinggi dengan badan pesawat yang sangat ringan dan tidak terspesialisasi, ujarnya dikutip dari Eurasian Times. Ia menyarankan supaya Indonesia membeli F-16 atau F-18 karena biaya operasional lebih terjangkau. Itu berarti bahwa bagi negara-negara yang mencari pesawat tempur kelas atas, mereka akan beralih ke sesuatu yang lebih berat dan dengan lebih banyak kemampuan seperti F-15 atau Su-35. Sedangkan bagi mereka yang mencari pesawat tempur murah menengah atau ringan F-16 Viper, F-18 atau MiG-35 akan lebih hemat biaya, tambahnya. Tapi Indonesia sudah tepat menjatuhkan pilihan kepada Rafale karena lebih anti-embargo.